Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminan. Saya dari kelas MJ 502 dengan NIM 220201010278 dengan dosen yaitu Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan UAS dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Saya mengambil tema yaitu Hukum Ketenagakerjaan dan Hak Kerja. Di sini dengan pendahuluan yaitu hak dan kewajiban pekerja atau karyawan adalah hak penting bagi pekerja dan perusahaan dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang wajib mencantumkan hak dan kewajiban karyawannya. Sedangkan pekerja atau karyawan adalah tiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Penting bagi karyawan mengetahui hak-haknya sebagai pekerja. Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa poin penting dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu yang pertama hak pekerja. Pekerja berhak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, cuti, dan jaminan sosial. Mereka juga berhak untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja. Yang kedua yaitu jam kerja. Undang-undang menetapkan jam kerja maksimal 40 jam per minggu dengan ketentuan khusus untuk sektor tertentu. Yang ketiga yaitu cuti. Pekerja berhak atas cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan. Dampak hukum ketenaga kerjaan dan hak pekerja pada berbagai sektor bisnis, yaitu hukum ketenaga kerjaan dan hak pekerja memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor bisnis di Indonesia. Setiap sektor memiliki karakteristik unik untuk mempengaruhi penerapan hukum ketenaga kerjaan dan hak pekerja. Berikut adalah identifikasi sektor bisnis yang terdampak, yaitu yang pertama e-commerce. Dampak sektor e-commerce di Indonesia berkembang pesat dengan banyak pekerja yang bekerja secara freelance atau kontrak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status pekerja dan hak-hak mereka seperti jaminan sosial dan upah. Yang kedua yaitu perbankan. Dampaknya yaitu sektor perbankan memiliki struktur organisasi yang formal dan struktur dengan banyak pekerja tetap. Yang ketiga yaitu industri manufaktur. Dampaknya yaitu sektor manufaktur merupakan sektor padat karya dengan banyak pekerja dengan status tetap. Yang keempat yaitu startup. Dampak yaitu startup seringkali mengadopsi sistem kerja yang fleksibel dan berbasis kontrak. Yang kelima yaitu UMKM. Dampak sektor UMKM memiliki banyak pekerja dengan status non-formal atau informal. Hukum ketenaga kerjaan dan hak pekerja memiliki dampak yang kompleks pada berbagai sektor bisnis di Indonesia. Penting untuk memahami karakteristik masing-masing sektor dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum ketenaga kerjaan melalui regulasi yang jelas, edukasi yang tepat, dan program bantuan yang terarah. Diharapkan dapat tercipta hubungan kerja yang adil dan seimbang antara pekerja dan pengusaha di berbagai sektor bisnis. Selanjutnya itu analisis prinsip dan regulasi hukum bisnis yang berlaku di Indonesia mengenai hukum ketenaga kerjaan dan hak pekerja. Hukum ketenaga kerjaan dan hak pekerja di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UU Cipta Kerja, UU Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Analisis berdasarkan prinsip dan regulasi hukum bisnis yang berlaku di Indonesia menunjukkan beberapa hal penting, yaitu Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, prinsip keadilan dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Undang-Undang Cipta Kerja mencoba untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang produk dan jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Selanjutnya itu Undang-Undang Persaingan Usaha, menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pekerja dan konsumen. Selanjutnya itu dampak isu hukum ketenaga kerjaan dan hak pekerja terhadap dunia usaha dan masyarakat.
Isu hukum ketenagakerjaan dan hak pekerja memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait terhadap dunia usaha dan masyarakat. Dampak tersebut dapat dibedakan menjadi dua perspektif, yaitu yang pertama dampak terhadap dunia usaha. Selanjutnya itu peningkatan biaya operasional. Dengan penerapan regulasi ketenagakerjaan yang ketat seperti upah minimum, jaminan sosial, dan aturan kerja dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Selanjutnya itu persaingan tidak seimbang. Perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan perusahaan yang patuh, sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya itu kesulitan dalam mencari tenaga kerja. Ketidakjelasan regulasi atau penerapannya yang tidak konsisten dapat membuat perusahaan kesulitan dalam mencari dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua yaitu dampak terhadap masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan pekerja. Penerapan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan efektif dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Selanjutnya itu stabilitas sosial. Penerapan hukum ketenagakerjaan yang adil dapat mengurangi konflik dan ketegangan sosial antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas. Pekerja yang merasa dihargai dan dilindungi cenderung lebih produktif dan loyal terhadap perusahaan. Berikutnya yaitu beberapa solusi atau rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis dan melindungi hak pekerja. Yaitu rekomendasi untuk pemerintah. Yang pertama, perbaharui dan harmonisasi peraturan. Perbaharui peraturan ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut relevan dan efektif dalam melindungi hak pekerja. Yang kedua yaitu peningkatan pengawasan. Tindakan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Berikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja dan pengusaha tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Rekomendasi untuk pelaku usaha, yaitu yang pertama, patuhi peraturan ketenagakerjaan. Pastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Yang kedua, yaitu beri pendidikan dan pelatihan. Berikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerja tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya itu rekomendasi untuk masyarakat. Pertama yaitu pahami dan hak kewajiban. Pahami hak dan kewajiban sebagai pekerja atau pengusaha sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu laporkan pelanggaran. Laporkan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan terhadap pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam diskusi ketenagakerjaan. Berpartisipasi dalam diskusi ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa suara pekerja dan pengusaha didengar. Selanjutnya itu penutup dengan kesimpulan antara lain hukum ketenagakerjaan dan hak pekerja adalah dua aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa pekerja diperlakukan secara adil dan hormat. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan dan hak pekerja diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya itu daftar pustaka. Saya mengambil artikel ini dari kompas.com serta detik.com. Terima kasih. Demikian pemaparan UAS saya kali ini dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.